Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fauziah dengan NIM A1D124416 dari semester 1 ruang 005 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Konsep yang pertama yaitu pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang kita pahami yaitu moto negara yang diangkat dari penggalan Kitab Sutasoma karya besar Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit abad 14. Secara harfiah diartikan sebagai bercerai-berai tapi tetap satu, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Moto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial kultural dibangun atas keanekaragaman. Di samping itu, bangsa Indonesia relatif berhasil membentuk identitas nasional. Beberapa bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Yang kedua, dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, bendera negara Sang Merah Putih. Yang ketujuh, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Yang kesepuluh yaitu kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Lalu, konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika yang kedua yaitu sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali ditemukan dalam prasasti Tugu yang ditemukan di desa Cirautan Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Prasasti Tugu menyampaikan pesan tentang persatuan dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan dalam beragama. Prasasti ini berisi kutipan dari Kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dari pengarang Jawa kuno, Empu Tantular. Kutipan tersebut berbunyi, "Wan wengi windu sinunggal, winuwus Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Lalu konsep yang ketiga dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai yang pertama yaitu nilai keberagaman, yang kedua yaitu toleransi, yang ketiga persatuan dalam keberagaman, yang keempat kekuatan dari perbedaan, yang kelima keadilan dan kesetaraan, yang keenam semangat musyawarah, dan yang ketujuh semangat gotong royong. Lalu konsep keempat dari kebinekaan yaitu implementasi Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Jadi, implementasi Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar contohnya yaitu mengajarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik. Jadi, guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial. Lalu, dapat juga menumbuhkan kebinekaan. Sekolah itu dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pentas seni budaya, lomba karya tulis ilmiah, atau lomba membuat cerita bergambar tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Lalu, dapat juga dengan menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merupakan salah satu tema dalam kurikulum Merdeka yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang saya sebutkan tadi yaitu keberagaman yang ada di Indonesia dan sekolah telah tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Sejak dahulu, Pancasila merupakan dasar negara
dan sudah digunakan sebagai pandangan dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Kita sebagai generasi muda, terkhususnya peserta didik, haruslah memahami, melafalkan, dan menetapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik dan masyarakat. Juga semestinya kita mengamalkan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi yang dapat diterapkan di mana saja, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita juga harus melestarikan budaya sopan santun, bersikap adil, saling menghargai dan menghormati, tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan latar belakangnya. Selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga terwujudnya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.